Saudara, hari ini Sabtu 25 Februari 2023, hari keempat masa Prapaskah. Dalam Kejadian 3 ayat 21 sampai dengan 24, kita membaca, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, sang manusia dan istrinya telah melanggar ketentuan Tuhan Allah. Mereka telah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Seharusnya mereka mati. Sebab sebagaimana telah difirmankan Tuhan Allah kepada sang manusia dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam kenyataannya, mereka tidak segera mati. Tuhan Allah berkehendak agar sang manusia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 23. Tentu sang manusia bersama dengan sang perempuan, istrinya itu. Allah yang kaya dengan rahmat tidak memecat manusia dari tugas kehidupan mereka. Karena kasih-Nya pula, saudara, Tuhan Allah membuatkan pakaian untuk pasangan suami istri itu. Ia tahu cawat yang mereka buat dari dedaunan pohon ara tidak memadai untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan Allah membuatkan yang lebih memadai, pakaian dari kulit binatang atau jubah kulit, ketoneth or dalam teks Ibrani, Kejadian 3 ayat 21. Lebih jauh, saudara, Tuhan Allah tahu bahwa manusia telah memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya, mulai sekarang manusia tahu apa yang jahat selain apa yang baik. Bila sebelum makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, manusia hanya tahu apa yang baik, yakni yang diperintahkan Tuhan Allah. Sekarang, setelah makan buah itu, manusia juga tahu apa yang jahat. Inilah kiranya arti perkataan Tuhan Allah. Sang manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Hak Adam haya ke akad mimenu. Kejadian 3 ayat 22. Manusia telah menjadi seperti Allah, memiliki salah satu kemampuan ilahi, tahu tentang apa yang jahat di samping apa yang baik. Persoalannya, saudara, manusia tidak memiliki kemampuan untuk selalu memilih dan melakukan apa yang baik. Manusia cenderung memilih seturut dorongan hasrat dan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Tuhan Allah telah melihat hal itu ketika sang manusia melemparkan kesalahan kepada sang perempuan, istrinya. Dan ketika sang perempuan melemparkan kesalahan kepada si ular, Tuhan Allah tahu
betapa berbahaya bila manusia yang berpengetahuan namun selfish itu hidup untuk selama-lamanya. Betapa dahsyatnya kejahatan dan kerusakan yang akan dibuat manusia. Manusia akan menjadi makhluk jahat yang abadi. Karena itu, oleh karena kasih-Nya pula, Tuhan Allah memutuskan untuk mencegah manusia agar tidak makan buah dari pohon kehidupan. Caranya, Tuhan Allah mengusir sang manusia dan sang perempuan dari Taman Eden dan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 24. Di hari keempat masa Prapaskah ini, saudara, kita melihat diri kita. Betapa besar potensi destruktif atau potensi merusak yang terkandung di dalam diri kita sendiri. Potensi untuk mencelakakan atau mengorbankan orang lain demi hasrat atau kepentingan kita sendiri. Di sisi lain kita melihat kasih dan kepedulian Allah kepada kita. Kendati kita pernah bahkan sering mengecewakan Dia. Kita perlu, saudara, mengatasi potensi destruktif diri kita. Kita bersyukur, saudara, atas kasih dan kepedulian Allah kepada kita. Kita memerlukan anugerah Allah untuk memenangkan diri kita bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari siapa kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang bisa mendatangkan petaka baik bagi diri kami sendiri, sesama kami, bahkan dunia ini. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan anugerah-Mu yang berkuasa memperbarui diri kami. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi dan mempedulikan kami. Karena kasih, kepedulian, dan anugerah-Mu, Bapa, kami akan terus berjuang memenangkan diri kami bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.